kami dari kelompok 1. Saya Bianca sebagai moderator. Nama saya Grace. Nama saya Haula. Nama saya Eka. Nama saya Kalista. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang atmosfer. Jadi sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata, atmos yang berarti uap atau udara, dan sphere yang berarti lapisan. Jadi singkatnya atmosfer ini lapisan udara. Atmosfer adalah sebuah selimut gas yang menyelimuti planet, termasuk planet bumi. Atmosfer mengelilingi planet dengan lapisan yang sangat tebal. Ketebalannya bisa mencapai ribuan kilometer sampai ke atas atau keluar angkasa. Komposisi gas atmosfer bumi. Yang pertama ada oksigen. Kadar oksigen dalam atmosfer bumi sebanyak 20,95%. Kemudian yang kedua ada argon. Komposisi argon dalam atmosfer bumi sebanyak 0,95%. Yang ketiga ada nitrogen. Nah, ini unsur yang paling banyak yang terdapat dalam atmosfer bumi. Diperkirakan sebanyak 78,08%. Dan yang terakhir gas lainnya seperti karbon dioksida, neon, xenon, krypton, helium, hidrogen, dan ozon diperkirakan sebanyak 0,104%. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer bumi. Di sini sudah bisa kita lihat ada gambar lapisan atmosfer bumi. Yang pertama di situ ada exosfer. Yang kedua ada exobase. Yang ketiga termosfer. Yang keempat Kármán line. Yang kelima mesosfer. Yang keenam stratosfer. Salah itu nakku. Apa yang pertama? Lapisan troposfer. Yang kedua lapisan stratosfer. Yang ketiga iya mesosfer. Yang keempat termosfer atau ionosfer. Yang kelima lapisan eksosfer. Iya, lapisan eksosfer. Oke, paparkanlah. Lapisan atmosfer bumi. Yang pertama lapisan troposfer. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira sampai dengan 10 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini masih memungkinkan manusia untuk bernafas secara bebas. Di lapisan ini, fenomena cuaca alam dan iklim terjadi. Di lapisan ini juga berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan kedua dari atmosfer bumi yang terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15 sampai 55 km. Lapisan ini mempunyai suhu lebih dingin dan ditempati oleh lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai tirai pelindung dari radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan, yang bersumber atau berasal dari matahari. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut. Yang ketiga, lapisan mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Lapisan ini terletak di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50 km sampai dengan 75 km. Lapisan mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 60 km sampai 80 km di atas permukaan laut. 4. Lapisan termosfer disebut juga dengan lapisan ionosfer. Pada lapisan ini terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik itu gelombang panjang maupun gelombang pendek. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 100 km. Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh daripada mesosfer. Yang kelima, lapisan eksosfer adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai dengan 3.260 km.
Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Sekarang pasti kita bertanya-tanya apa itu fungsi dari atmosfer. Jadi apa itu fungsi atmosfer bumi? Yang pertama ada pelindung bumi, agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembapan udara di dalam bumi juga tetap stabil. Kedua, penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Ketiga, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Yang keempat, melindungi bumi dari serangan meteor atau benda-benda luar angkasa. Yang kelima, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Oke, berikutnya setelah fungsi dan manfaat atmosfer, kita akan mengetahui sirkulasi atmosfer bumi. Sirkulasi atmosfer bumi menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam menunjang seluruh kehidupan di bumi. Alih-alih selalu berada pada tempatnya, atmosfer terus-menerus bergerak. Pergerakan ini disebut dengan sirkulasi atmosfer. Terdapat dua sistem dalam sirkulasi atmosfer, yaitu sirkulasi meridional, sejajar garis bujur, dan sirkulasi zonal atau sejajar garis lintang. Sirkulasi meridional. Sirkulasi meridional terbagi atas 3 fase, yaitu fase Self-Hadley, fase Self-Ferrell, dan Self-Polar. Self-Hadley merupakan permukaan bumi di daerah ekuator yang mendapatkan intensitas radiasi panas tertinggi dari matahari yang menyebabkan udara naik yang menciptakan zona tekanan rendah di permukaan bumi. Saat udara bergerak naik, udara mendingin dan membentuk awan tebal dengan potensi hujan yang tinggi. Kemudian Self-Ferrell terdapat pada daerah sekitar lintang 30 derajat sampai 60 derajat utara dan selatan. Pada Self-Ferrell, massa udara hangat bergerak ke utara dan membentuk angin barat daya di belahan bumi utara serta angin barat laut di belahan bumi selatan. Ketiga, Self-Polar. Pada daerah kutub, udara mendingin menjatuh ke permukaan membentuk tekanan tinggi. Hal ini dikenal sebagai polar high. Udara kemudian mengalir menuju lintang rendah dan pada sekitar 60 derajat utara dan selatan. Massa udara dingin bertemu dengan massa udara panas dan bergerak naik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Einstein. Seperti yang sudah dijelaskan Hawila, bahwa sistem sirkulasi atmosfer terbagi menjadi 2, yaitu sirkulasi meridional dan sirkulasi zonal. Saya akan menjelaskan tentang sirkulasi zonal. Sirkulasi ini berbeda dengan sirkulasi meridional. Sirkulasi ini memiliki arah pergerakan sejajar dengan garis lintang atau barat ke timur. Sirkulasi zonal terbentuk akibat kapasitas panas yang dimiliki oleh lautan. Lautan menyerap lebih banyak energi panas daripada daratan. Namun, akibat tingginya kapasitas panas yang dimiliki lautan, temperatur lautan tidak meningkat sebesar daratan. Akibatnya, variasi temperatur di daratan lebih besar daripada di lautan. Sirkulasi zonal terbagi juga menjadi sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker merupakan siklus pergerakan udara dari atas daerah khatulistiwa pada Samudra Pasifik. Pada kondisi normal, perairan pada Samudra Pasifik Barat memiliki suhu yang lebih hangat dibanding Samudra Pasifik Timur. Permukaan laut yang hangat menghangatkan udara yang berada di atasnya dan menghasilkan area bertekanan rendah. Selain itu, air hangat pada Samudra Pasifik menambah kelembapan kadar udara. Udara hangat dan lembab ini bergerak naik, mencapai titik jenuhnya dan membentuk awan, serta menghasilkan curah hujan. Setelah udara melepaskan kandungan airnya, udara menjadi kering dan bergerak ke timur, di mana akhirnya mendingan dan jatuh di atas perairan yang lebih dingin di Pasifik Timur. Selanjutnya bencana-bencana alam yang akan dijelaskan oleh Dian. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh bencana alam. Yang pertama ada kebakaran hutan, yang kedua angin topan, yang ketiga badai kecil, yang keempat pemanasan global. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Oke. Silakan bertanya, atau kalau nggak bertanya, berikan apa yang kamu dapat dari yang kamu dengar hari ini. Ayo, Kian, ayo, silakan berdiri, tanyakan apa yang mau ditanya. Kalau nggak ada mau ditanya, silakan berdiri.
apa yang mau ditanyakan? Sebutkan nama dan kelompok. Perkenalkan, saya Ian dari kelompok 3. Yang mau saya tanyakan, di dalam atmosfer terdapat 5 lapisan. Jadi jika batu meteornya itu jatuh, di lapisan mana dia akan hancur? Oke, bagus. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Sampingnya, siapa namanya anakku? Nama, kelompok. Saya Charles Sintail dari kelompok Siapa anakku? Charles. Kelompok? kelompok 3. Oh, ketiga. Question, pertanyaannya. Tidak ada, Bu. Oh, kesimpulannya yang kamu dapat? Kesimpulan dari Iya. menurut saya presentasi mereka cukup bagus dan cukup kompleks untuk dinikmati serta bagus untuk diamati kembali. Iya, isinya apa yang kamu dapat? Isinya kita dapat mengetahui pengertian dari atmosfer dan apa yang terjadi dan kita juga dapat mengetahui akibat-akibat dari atmosfer tersebut. Apa rupanya akibatnya? Akibatnya seperti bencana alam yang dijelaskan tadi. Iya, kesimpulannya apa yang kamu dapat, nakku? Kalau nggak ada pertanyaanmu, kesimpulannya apa? Siapkan pertanyaanmu ya, Charles. Belum berdiri dulu masih. Amelia. Mana? Mana Amelia? Ayo. Amelia, kelompok berapa Amelia? Kelompok 2. Pertanyaan. Tadi nggak disimak Amelia. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Oke, silakan duduk.